Terima kasih ya Bapa, jika minggu yang istimewa kami boleh kembali menghadiri, mendekat kepada tahta rahmat-Mu Tuhan. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur. Kami rindukan akan benih firman-Mu yang pagi yang indah ini akan Engkau sampaikan. Biarlah firman yang sebentar boleh kami dengar. Kami yakin tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya kami percayai firman-Mu akan menuntun setiap langkah kaki kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di dalam hidup kami kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau merenungkan sebuah judul yang saya beri judul Keluarga Menurut Rancangan Tuhan di Saat Kehidupan Berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat ketika Tuhan bersabda kepada Adam, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Tuhan yang Maha Kasih bilang, oleh karena itu aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan, yaitu pasangan hidup kita masing-masing. Kita berbahagia saudara bersama pasangan kita, karena Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah saudara, lebih lagi kita terharu, kita bangga punya Tuhan seperti Dia yang mengasihi kita ternyata pada saat keadaan kita itu di dalam keadaan berdosa. Kita lihat lebih dulu Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Dia rela mati untuk kita justru pada saat kita dalam keadaan berdosa. Seharusnya justru keadaan kita seperti itu telah mengecewakan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Tetapi lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada saudara dan saya, sehingga Dia berkenan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ketika kita menjadi pasangan yang dipertemukan oleh Tuhan, kemudian kita sadari Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan kemudian menebus dosa-dosa kita, maka bersama dengan pasangan hidup kita, kita akan memberikan respon, tanggapan bahwa Tuhan yang sudah demikian mengasihi pastilah adalah Allah yang kita ingin muliakan, Dia punya nama. Nah saudara, Roma pasal 8 ayat 14 hingga ke 17 menjadi satu tanggapan buat setiap kita yang dengan sadar dia dikasih oleh Tuhan, dia diberi pasangan hidup yang istimewa sepanjang hidupnya, yaitu pribadi yang terbaik, yaitu pasangan hidup Anda masing-masing. Pastilah Anda akan bilang, aku kepingin dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ayat 14-17 dari Roma pasal yang ke-8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita menyerahkan diri untuk dipimpin hidup kita dalam pimpinan Roh Allah, Anda dan saya ditahbiskan, ditetapkan sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, satu hubungan yang sangat dekat kita dengan Tuhan jika kita dipimpin hidup kita oleh Roh Allah. Bahkan bukan cuma kita diselamatkan, setelah kita menderita bersama-sama Kristus, kita juga akan dimuliakan dengan kebangkitannya. Namun yang hari ini kita mau bicarakan, bahwa sepanjang hidup saudara di dunia ini tadi, ternyata karena Anda adalah anak Allah, Anda ahli waris. Berapa warisannya? Dan begitu. Ternyata seluruh janji yang ada di Alkitab ini menjadi warisan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, seringkali manusia karena sudah merasa yakin, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah selamat, yang dipikirnya yang di sini. Saiki opo. Saudara, saya ingin jelaskan. Walaupun dunia ini berubah dan semua dalam kehendak Tuhan, janji Tuhan, Anda sebagai anak dan ahli waris atas janjinya tetap iya dan amin. Anda anak loh ya, ikut Roh Allah. Ya. Nah saudara, padahal generasi angkatan saya, angkatan Pak Gembala, kepala 6, kepala 7 yang sudah punya anak, punya cucu, kadang itu dikagetkan dengan keadaan yang gak sama, sesuai dengan cita-cita kita. Itu gak mudah. Kita memperlakukan orang tua yang sekarang ini kita jalani dengan anak-anak kita, memperlakukan kita sebagai orang tua seringkali tidak sama. Padahal kita kepingin, perasaannya kita, apa yang tak lakukan untuk kedua orang tuaku ini yang paling benar. Mengapa anak saya yang saya kasih contoh dengan perilaku saya yang dilihat oleh dia, didengar oleh dia, menjadi sebuah pengajaran, ndak iso diteladani. Bapak Ibu, keadaan sudah berubah. Kita yang lahir dari dapur, dari kuali kemiskinan, biasanya bapak ibunya kita itu memberikan ajaran, itu standar hampir sama. Semua orang tua selalu ngomong, anak yang baik mesti bisa meringankan beban orang tua. Kita ini bukan orang sing sugih, jadi pembantu ya ora duwe. Semua orang tua ngajarkan demikian. Nek isu bangun
Mama lagi nyiapkan sarapan untuk keluarga, kamu ngerjakan pekerjaan rumah yang lain. Sehingga anak-anak zamannya kita dulu, begitu bangun tidur nggak berani bangkok, eling langsung apa? Golek sapu, betul. Gandengannya ambil cikra. Iya. Mama lagi ngurusi dapur. Anak zaman sekarang tidak seperti itu. Sudah bergeser cara hidupnya. Manusia semakin pinter, peradabannya semakin maju, teknologi semakin maju, dunia ini bergeser 180 derajat. Anak zaman sekarang seringkali tidurnya sangat larut malam atau mungkin nembus sesuk-isuk baru turun. Betul ya, kita sabar aja ya. Terus memang nasibnya seperti ini ya. Sehingga anak-anak zaman sekarang begitu bangun, otaknya tidak mikir sapu. Begitu bangun golek handphone. Betul ya. Bangun jedul golek handphone, ketemu mamanya terus nanya, "Mah, enek panganan opo?" Ya, masuk saudara. Tetapi janji Tuhan ketika engkau adalah anak, engkau ahli waris. Saya sedang mencari, kok iso ya anak-anak generasi anak saya kuwabeh podo cara berpikirnya sama. Kalau kita, anak kita itu muncul di generasi kita, kita sudah mesti langsung nembak dia. Bocah duit dugo kira-kira, betul ya? Mamae ngurusi dapur, ngurusi rumah tangga, dia belum bangun. Bangun-bangun nanya, enek panganan opo, Ma? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu diajar dengan keadaan generasi saya, kepala 6, kepala 7. Zaman dulu tidak ada handphone, tinggal berjauhan dengan orang tua, kepingin curhat, kirim telegram. Nek dowo kirim surat pakai perangko, tekone suwi. Ya bisa sak minggu. Nanti untuk jawaban iso 2 minggu lagi. Nek mamae sempat balesi. Sehingga ketika sekarang ada handphone, Anda dan saya memanfaatkan handphone ini tadi. Wah, mumpung sak paket enek, teleponnya pakai internet gratis, pakai WA call, main telepon ayo, Bu, sampean gak apa-apa ya. Pak, gimana main telepon gitu? Kenapa? Dulu nulis, sekarang kali halo, sak detik sampai kabarnya. Anak kita tidak ngalami telegram sama surat lewat perangko. Dia tidak tahu. Begitu lahir, bayi ben meneng, dikei handphone misalnya, dikei lagu-lagu, betul ya? Cek bayi, duwe handphone gitu, ya. Akibatnya cara berpikir mereka karena lingkungan berubah, keberadaban berubah, teknologi berubah. Karakter mereka tidak sama dengan Anda dan saya sebagai bapak. Tidak usah susah. Perubahan ini seizin Tuhan dan Tuhan merestui. Dia yang mengubah. Akibatnya apa? Anak-anak kita pergi keluar kota, pergi keluar negeri,
barang telepon dewi, padahal gak bayar paket ada loh. Mereka punya pikiran, ada apa papa tak telepon, mama tak telepon, wong gak ada apa-apa, semuanya fine-fine saja. Mereka berpikir gitu. Kalau papa mama ada masalah mesti juga ngebel aku. Kalau papa mama gak telepon, berarti mereka juga dalam keadaan baik, gak usah ditelepon. Nah, karena kebiasaan yang tidak sama, jadi ketika saya terima telepon dari anak saya, itu tidak kesenangan, saudara. Kaget ya, ono opo ini, masalah ini mesti. Kenapa? Karena mereka berkata, buat apa tak telepon? Kok tidak ada apa-apa? Kalau ada perlu tak telepon. Nah, begitu anak-anak itu telepon, kita seringkali kaget, ono opo ini? Mesti perintah ini. Halo Pak Edi ada apa? Pintune sekolah musik piano macet. Mesti lek ngongkon gitu, ngerti? Kalau ndak telepon, halo, nanti jadi ya ketemu di lapangan tenis ya, gitu tok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini bersama anak-anak. Padahal kita kepengen apa yang tak lakukan contonan. Ini yang paling bener perasaannya kita. Dan saya yakin anak-anak kita, anak-anak pasangan yang tadi dipimpin oleh Roh, itu pun juga anak keturunan ilahi. Anak-anak kita ini, dia pun sadar. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16, ini adalah firman yang pertama kali diterima, dikenakan oleh setiap bayi yang lahir. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mereka sadar harus hormati kedua orang tua kita. Kita dulu menerjemahkan yaitu merawat, memelihara sampai membahagiakan mereka dan pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum. Kita kadang sedih, anakku sakjane cinta moga tombe aku. Pamitan nang teko Surabaya, berangkat ke Batu Malang, walah tekan gon lho ora ngebel. Bapak mboke sing goleki, kowe wis teko durung ya. Lah anak yang cerdas iki ngomong, wah jek tas teko, jam piro jek tas teko. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemana hormat anak-anak kita? Ternyata apa? Bukan mereka tidak menghormati bapak ibu, bukan mereka tidak mengasihi bapak ibu sebagai orang tua, tetapi karena lingkungan yang berubah, cara pikir yang berubah, telah mengubah kebiasaan dan karakter mereka. Mereka sedang bergeser perilakunya. Karena apa? Pemahamannya juga tidak sama. Dulu anak-anak kalau mau apa-apa itu mesti datang sama kedua orang tua, curhat dhisik, minta petunjuk, minta arahan, mau melangkah apa saja. Sehingga orang tua juga jadi berpikir, anakku selalu minta petunjuk ambek aku, berarti tindakanku anak-anakku gak usah tak takoni. Orang tuanya luar kota, keluar kota, makan malam ndak usah dibel anake, bawane oleh-oleh sak gedabrek brek. Wis gak usah ditakoni, wis mesti takok aku. Zaman sekarang tidak. Anak kita, menantu kita, cucu kita kalau keluar
mau ngoleh-ngoleh papa mamanya ditelepon dhisik. Mah kamu mau apa? Aku mumpung makan di sini, tak beli no. Orang tua kadang itu ono perasaan suka ambek anak mantu. Wes ndak usah di rumah makanane akeh. Rasakno teko gak gowo apa-apa. Ayo, rasakno. Ya dah, salahmu. Betul enggak? Betul. Orang tua harus diajar juga. Alkitab bilang apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Situ ngomong tidak, gak digawakne. Rasakno. Ya. Nah, saudara, cara berpikir mereka ini harus akhirnya apa? Kita pahami, kita ngerti. Oh, mereka bergeser ke sini tuh. Bukan mereka nggak mengasihi aku, mereka ini cara mengasihinya itu, mengekspresinya itu berbeda. Dulu papa mama pokoknya segawaknya saabret kayak meja makan panganan habis. Ini ndak, saudara. Kenapa? Karena dia mau golek duit tambahan kali. Alasan aku bangkong mergo malam aku nyambut baik. Dan apa? Biaya untuk mendapatkan duit juga semakin tinggi. Ketemu teman bisnis. Halo, ketemu di mana? Ayo ngopi. Loh, kopi sakap saya ketemu. Ciloko ini, segelas cilik. Diadai karton, saya ketemu. Kena zamannya bapaknya saya ketemu dadi setengah kilo kopi itu, bro. Ya, ndak bodoh. Karena ini mah aku kudu hemat. Jadi lek sampean tak tawari, sampean butuh tak tukone, gak orang gowo apa-apa wis. Salah ngomongnya emang ya apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama anak-anak kita zaman sekarang. Nah, saudara, ada satu cerita yang viral di media sosial. Apapun alasannya anak ini, seorang perempuan sebagai anak bilang sama mamanya yang sudah sepuh umur 80 tahun, "Mah, aku sudah tidak bisa memelihara mama. Ya apa lek mama ini tak anterne di panti asuhan orang tua jompo." Jelas sebagai orang tua sedih loh, saudara. Walaupun anak ini punya pikiran, mungkin tidak sampai hati juga. Tapi karena tiap pagi harus bekerja, mamanya sendirian, ndak ono sing ngawasi, wedi nek tiba dan lain sebagainya. Sehingga dia berpikir kalau dimasukkan di panti asuhan orang tua jompo, kumpul dengan orang sebaya, ngomongnya nyambung. Kita kadang dengan orang tua ngomongnya ndak nyambung loh, saudara. Saya kalau ngomong banter, nek ndak banter papa saya ndak krungu, nek banter baru krungu. Kadang dhek lek wayah ndak on ya ndak krungu, jawabe kleru. Wong lek budek yo nekat to jawabe kleru bareng. Betul ya? Betul ya? Loh, terkadang loh saya sama istri saya ngomong banter, istri saya jawabnya kleru, saya tuh main batin toh. Tuhan, bojoku mulai budek. Wes ndak apa-apa wes. Dulu dia yang marahi saya. Saya telepon di mall rodok rame, otomatis saya lek ngomong kan banter biasa khotbah. Istri saya jujur, yang kalau ngomong banter, setahun rodok budek tiga. Saya mengandekan harus banter supaya apa? Saya yo krungu omonganku dhewe. Makanya kalau nyetel mic, pembicara seusia saya wani rodok gede, ya. Soalnya saya ngomong rodok budek gitu. Betul, iya. Kita kalau rengeng-rengeng, kita nggak yakin. Jane enek suarane apa enggak? Mungkin rodok budek kan gitu.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mungkin berpikir seperti itu karena itu mamanya diantar ke panti asuhan orang tua jompo. Ada teman sebaya, nanti ada yang ngawasi, kalau sakit ada dokternya. Diantarlah mama ini ke sana dengan berat hati, dengan hati yang hancur. Sebab apa? Mama ini kan pasti ingat tuh, aduh anakku yo cilik tak gedekne bareng gede, akhirnya dia tidak bisa merawat saya. Nah saudara, tapi apa mau dikata, keadaan seperti itu memaksa mereka. Dan anak ini janji, "Mah, nanti setiap minggu aku kesini." Ditunggu sama mamanya. Seminggu, 2 minggu udah muncul. Mamanya itu jadi frustrasi, mengurung diri di dalam kamar. Sedih sekali mamanya. Mengapa? Karena dia semakin merasa dia tidak bisa kemana-mana. Dan dia berkesimpulan, aku ini dibuang oleh anakku. Berbarengan dengan itu juga seorang laki-laki nganter papahnya ke panti jompo yang sama. Kondisinya sama, usia kurang lebih sama, di atas kepala 8. Nah saudara, papa ini juga dijanjikan yang sama. Nanti tak sambangi Pak, anaknya kata kok kabeh. Singkat kata, akhirnya mereka ini berkesimpulan, aku tidak boleh membiarkan kesedihanku ini berlarut-larut. Aku harus mikirkan diriku. Selagi anak dimana tak jadikan sandaran ternyata mengecewakan, aku harus bangkit. Tidak boleh aku seperti ini. Akhirnya mereka bergaul bersama dengan sesama warga lansia yang di sana. Wah, senang. Orang dua ini terkenal baik, perilakunya baik, disenangi oleh teman-temannya dan lain sebagainya, termasuk suster-suster di sana. Nah, di tengah-tengah kesepian mereka berdua, tidak punya sandaran. Loh, kok mereka ini bisa senang? Kepala 8 loh, Mr. Majara ya. Kepala 8. Seksual sudah pasti tidak mungkin. Tetapi kebersamaan itu penting buat mereka. Akhirnya mereka memutuskan menikah. Kalau mereka cuma dekat, apa istilahnya, TTM, teman tapi mesra, kan tidak enak, kan tidak bisa tidur satu kamar. Ini mereka akhirnya disahkan untuk menikah, dipestakan secara sederhana oleh warga di sini. Apa reaksi anaknya? Oh, anaknya mecah-mecah, baik yang perempuan maupun dari anak yang laki. Ya, ngomongnya apa? Mama ngisi-ngisi wis tuwek kawin maneh. Anak laki juga gitu. Ya, anak laki, papa ngisi-ngisi tuwek kawin maneh. Papa mamanya cuma bilang, kalau aku tidak bersama dengan dia, kira-kira aku yang memperhatikan siapa? Ya, saudara, orang tuanya gak salah loh. Seandainya kamu tidak tempatkan aku di sini, kan aku tinggal di rumah toh bersama kamu. Kamu tidak sanggup kok. Sehingga mereka kemudian mengambil kesatuan hati. Tidak usah mikir orang lain, yang penting kita berdua. Dan mereka berdua bilang dengan anaknya, kira-kira kita ini sebagai papa dan mama kalian ini tadi masih punya waktu berapa lama hidup di dunia ini. Nah, kita ingin melewati waktu yang tersisa ini dengan kebahagiaan, daripada kita melewati waktu dengan kesedihan karena kamu sebagai anak-anak, kamu tidak pernah memperhatikan kami yang seharusnya kamu topang di saat kami lemah.
Nah, saudara, tentunya cerita ini kita tidak inginkan. Kita inginkan pasti Tuhan kalau bisa tuaku tetap diopeni anakku. Sebab apa? Janji Tuhan tadi bahwa kita adalah ahli waris, sehingga kita merindukan apapun alasannya anak kita tetap menjadi anak yang bakti kepada kita, yang bisa paham terhadap kesendirian kita. Walaupun saudara ada begitu banyak kelemahan di saat kita usia tua ini, dengan teknologi kesulitan, saudara. Saya seringkali ditanya anak saya, "Pak, nggak mau ganti handphone baru?" Saya ngomong, enggak usah. Ganti handphone ki masalah suatu 3 bulan gak mari. Kenapa? Karena kebiasaannya bisa tidak sama. Wong handphone yang saya pakai paling iso kirim gambar, iso ngirim ayat, iso ngechat, iso telepon, cukup sih. Bukai handphone sing larang, orang malah ngeliat, "Wih, om ini pinter ya," pikir. Padahal ora iso apa-apa. Betul Pak, iya, tambah ngisin nih. Handphone apik, handphone pinter sing goblok. Pergi saya berdua sama istri saya kesasar di daerah Kembang Jeput. Saya nyetir berdua sama istri saya, muter-muter sampai ketemu rumah sakit Sunan Ampel lah Patisani. Saya kalau malam nyetir pakai kacamata ora patek jelas, ya kan? Istri saya ya ora roh dalan sisa, ya. Lah ini kesulitan kita hidup sebagai orang bodoh di tengah-tengah peradaban yang sangat maju, teknologi yang maju. Mau takon nambah tukang becak, "Pak, jalan keluar menuju sana lo, iku rada isin." Zaman dulu supir nggak tahu, turun terus tanya, "Pak, derek taklet Pak, dukuh Kupang niku pundi?" Itu diomongi, iku wajar. Zaman sekarang enek handphone pinter, tinggal disetel jalur kiri kanan gitu. Saya ingat yang aplikasimu wis iku nyalakno, yes dulu malah ngamuk gitu. Lah, kamu biasa diajar yang be anakmu lho. Arek-arek yang ngajar ngene mosok ngono tok gak iso. Lho padahal asli ndak iso. Asli ndak iso. Tapi anak nganggep apa? Mama papa hebat, ya. Wes mesti iso, mosok ngene gak iso. Wah, saya ndak iso, Saudara. Wes tak omongi, wes gak usah, wes santai aja. Apa? Deloken pantope bensin kuwi notok gitu. Iki tak ubengi kabeh, urung tek setengah tangki iso metu iki. Nutup bensin gak usah takon, ya. Bondo bensin. Keluar saya sampai rumah. Saya tanya anak saya lagi yang paling ini, "Fer, kamu lho aplikasinya mama nyalano. Lek gabung jalan lihat itu. Telepon kamu ini kemana itu. Lek enak iki kan aku kada ditutur kiri kanan. Pas mesti tekan, baru tertawa dia. Ya, tapi dikerjakan enggak. Ngono mosok gak iso kayak gitu. Dia kepinter, Saudara. Akhirnya besok saya golf, ketemu teman saya namanya Pak Tejo. "Pak, tak praktek nih Pak, wis ku nyalakno teko golfan tak setelin pulang Darmohin gitu." Wah, dinyalakne nyala, Saudara. Wah, sampai nyala, sampai rumah saya makan bersama anak-anak saya sama Ferry. Wah, iki wis iso nyang ndi. Papa ngono po, aplikasi wis. Lho, kok sudah punya? Loh, akhirnya dapat dari siapa? Bukan dari anak-anak, tapi dari temannya Papa. Saudara, ini yang terjadi. Bukan mereka tidak mengasihi saudara, bukan mereka tidak hormat kepada saudara, tetapi cara berpikir mereka menentukan bagaimana dia bertindak.
Dia nganggap Anda hebat. Dia nganggap Anda lebih bisa daripada dia. Padahal saudara, kene iki karo. Jadi saya kalau mau beli makanan apa-apa, gojek iki gak iso. Pak pengen apa? Pengen sing gojek lagi aku. Gak iso saya. Saya cuma ngomong gini, boleh besok warung cili-cili iki tuku gak gawe duit cash. Wes aku masak dhewe di omah ya. Gak tuku aku ya. Terus sebenarnya dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Dan ada begitu banyak papa mama sing macake keren, itu yo padha mbek saya. Padha mbek saya. Pak Gembala, Bu Gembala, Bu Yayu rasanya yo padha mbek saya. Padha kira kurang lebih 10-11 sih gitu ya. Kurang lebih saudara. Semua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap jangan kecewa jika anak-anak kita akhirnya tidak bisa meneladani kita, tetapi dia bisa meneladani firman Kristus. Dia masih tetap menghormati Anda, dia tetap mengasihi saudara. Hanya saja cara mereka mewujudkan kasih itu yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu menyelami cara berpikir mereka. Kita tidak perlu nutupi lagi, ya. Kalau ditanya apa, gelem donat, iki enek donat, iki enek iki, lek gelem ngomong gelem, wis gak usah gaya, ya. Kok ndak usah anu, ya. Terus nanti gak digawani apa-apa terus ngrasani. Lah ya ngono gak duwe gak rumangsa blas to arek-arek. Salah. Yang salah tetap kita. Tetapi apa yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan, Tuhan tetap bilang, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah ahli waris. Dari apa? Keselamatan, hidup kekal, dan seluruh janjinya akan digenapi di dalam hidup saudara masing-masing. Termasuk lewat khotbah saya pagi hari ini, tentu Anda punya satu pengharapan yang lebih. Tuhan, jangan sampai aku dikirim yang panti jompo. Ya. Nah saudara, boleh kita mulai siap-siap. Mungkin kita masih punya kekuatan sisa, ada tabungan dan lain sebagainya. Mungkin kita masih bisa berkarya, atau mungkin kita masih bisa memberikan nasihat kepada anak-anak. Sehingga suatu hari kita akan berbahagia karena ketika kita pulang ke surga, para kekasih kita ada di sekeliling kita, kita ada tinggal di rumah, dan tangan orang yang mengasihi saudara, tangan anak-anak yang mengasihi saudara, itu yang mengatupkan kelopak mata saudara. Yesus Tuhan sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tetapi ada satu kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Siapa itu? Kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu kekasih yang sejati, anak-anak kita yang sejati. Apa yang ada di dalam dunia, semuanya itu semu, Bapak Ibu. Ya, tetapi kekasih yang sejati itu hanya Tuhan. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus adalah juru selamat yang kekal. Anak-anak kita akan meninggalkan kita. Dia punya kesibukan sendiri, tetapi kita juga punya kesibukan sendiri. Dengan siapa? Tuhan Yesus. Makanya di dalam hari Rabu ada ibadah lansia. Kita ini punya ibadah lansia hari Rabu, Bapak Ibu, di rumahnya Bu Kuntoro. Kita ini kalau sama-sama lansia, kita bisa serawung, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat. Itu melebihi anak-anak kita. Ya, kita punya ibadah lansia, saudara. Nanti hari Rabu yang khotbah Pak Roni. Ada ibadah apa lansia?
lansia, saudara. Ya memang itu Tuhan menemukan cara. Dan lansia yang kita bina itu tambah hari bertambah terus. Yang datang itu bertambah terus. Ya, itulah firman Tuhan sudah jelas, sangat jelas. Saya tadi rasanya nelongso, saudara. Sama anak tadi dikasih contoh, dibawa ke panti asuhan, panti jompo. Ngomongin seminggu tak parani, saya datangi. Ternyata anaknya gak teko. Saya ternyuh, saudara. Saya menangis. Karena usia kita ini nanti akan pergi ke sana. Kita ini akan pergi ke sana. Tidak mungkin lah. Ternyuh, saudara. Ternyata anaknya gak tahu kok, gak tahu nunggoi, gak tahu jebus. Bapaknya oleh pasangan, ibu oleh pasangan tambah mangkel. Itu saya dulu dengan Bu Yoto, saudara. Ya, itulah Tuhan kita itu hebat. Dijelaskan ya pada pagi hari ini, ibu-ibu yang sudah lanjut usia ya, semangat kita ya untuk mengasihi Tuhan ya, melayani Tuhan mumpung masih ada waktu. Kata Ebit begitu. Mumpung masih ada waktu, jangan kita sia-siakan. Ayo kita beribadah lebih serius dengan Tuhan. Saya, Bapak Ibu, saya bersaksi sebentar. Saya punya besan, itu sakit. Saudara, kenapa saya senang sama besan saya. Saya suka. Sukanya itu begini, saya satu saat akan seperti besan saya. Usia saya akan bertambah seperti dia. Ya tadi diterangkan lagi sama firman Tuhan. Anak-anak punya kesibukan. Saya doakan sakit, saudara. Saya berdoa, saya datang. Besan saya. Saya nggak ada gap, saudara. Besan saya baik dengan saya baik dengan besan saya. Mohon maaf, biarpun lain suku, tapi dia ini suku surga. Saya juga suku surga. Di dunia ini kan kita cuma mampir aja, saudara. Satu saat kita pulang, gitu. Ya, saya baik dengan besan saya. Besan saya baik dengan saya sama istri saya. Dia saya datangi, saya doakan, saudara. Saya menangis sama Tuhan. Saya tangisi mereka. Ya, mari Bapak Ibu, di usia kita yang sudah agak-agak senja gitu ya, ayo kita setia sama Tuhan. Cari Tuhan, serius kalau Tuhan, supaya Bapak Ibu dikasih sehat. Puji Tuhan, Pak Roni, firman Tuhan yang memberkati kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita kembali semangat. Ternyata ada kekasih yang lebih dari segalanya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan keagungan hanya bagimu Bapa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau masih memberkati, mengasihi setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Lewat hamba-Mu kami boleh diingatkan, diteguhkan bahwa kekasih kami satu-satunya hanya Engkau yang selalu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang melimpah ya Bapa. Dengan usia kami saat ini biarlah Tuhan selalu menyertai kami dengan kesetiaan ketaatan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa. Menteriakan setiap kata firman-Mu dalam setiap hati kami sidang jemaat-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menerjemahkan lebih luas, lebih dalam, pribadi lepas pribadi, sehingga kami bukan saja mendengar, kami bukan saja mengerti, dengan kekuatan yang daripada-Mu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang berkenan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Memberkati Bapak Roni yang sudah membagi berkat
menguatkan bagi kami semuanya. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, hikmat ilahi yang Kau tambah-tambahkan bagi Bapak Roni, agar di lain kesempatan boleh membagi berkat firman-Mu secara luar biasa, memberkati rumah tangga, anak, cucu, menantu, usaha pekerjaan, terlebih dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa permohonan dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Diberkatilah imanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Saya percaya anak-anak kita semuanya diberkati Tuhan, baik itu studinya, baik itu kuliahnya, baik itu biayanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, seperti yang ada pada pagi hari ini. Hamba-hambamu, seluruh jemaatmu yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang ada masalah Tuhan memberi solusi dan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, berkati juga para janda, yatim piatu, fakir, miskin, orang-orang yang ada di kolong-kolong jembatan. Tuhan berkati mereka juga, seperti Tuhan juga memberkati kami. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat dan kuasa daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah memberkati kita semuanya, baik itu berkat jasmani maupun rohani, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Ada damai dan sejahtera di dalam hati dan pikiran kami yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tidak sama seperti kami datang, kami pulang dari tempat ini. Tuhan kirim roh sukacita, damai dan sejahtera, penyertaan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.